Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Tsumma alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat, bi fadlihi tahsul ghayat, 'adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata 'arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya Allah faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata kita telah melewati sepertiga dari bulan Ramadan ini. Kita telah melewati sebagian besar hari-hari yang mulia di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari-hari dan setiap waktu yang ada pada bulan Ramadan adalah keberkahan. Makanya Allah Subhanahu wa taala begitu banyak menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang keutamaan bulan Ramadan. Dan tamu selanjutnya yang akan kita temui, tapi pertemuan kita dengannya tidak diberikan tanda. Tamu kita selanjutnya yang akan kita temui, dia adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar. Mengapa ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan ini? Kita ketahui bersama bahwa Ramadan dijadikan sebagai bulan yang mulia karena diturunkan padanya Al-Quran. Dan ketahuilah bahwa semua yang berhubungan dengan Al-Quran, berkaitan dengan Al-Quran, dia akan menjadi mulia di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Ramadan didatangkan padanya Al-Quran sehingga menjadi bulan yang paling mulia di antara 12 bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Dan di bulan Ramadan ini ada satu malam yang dimuliakan dan dijadikan sebagai malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yaitu malam Lailatul Qadar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengabadikan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang sangat kita hafalkan. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Apa itu malam Lailatul Qadar? Kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan begitu banyak bulan, hari-hari di kehidupan dunia kita. Akan tetapi tatkala seorang hamba bertemu dengan bulan Ramadan, bertemu dengan malam Lailatul Qadar, maka pahalanya dilipat-lipat gandakan. Tatkala kita menghitung jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 1000 bulan kita sederhanakan bisa menjadi 83 tahun. 83 tahun. Jadi malam Lailatul Qadar, tatkala seorang hamba memanfaatkan dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar itu, maka amalan yang dia lakukan, amalan saleh, kebaikan yang dia lakukan pada malam tersebut, pahalanya sama dengan 83 tahun. Sangat luar biasa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita mungkin Allah Subhanahu wa taala takdirkan umurnya sampai 60 tahun. Ada yang 70 tahun. Bahkan ada yang masih belia, mungkin anak-anak kita, di antara mereka ada yang telah mendahului kita. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa qalilun ma yujawizu dzalik. Umur umatku itu hanya berkisar 60-70 tahun saja. Artinya lebih dari 60-70 tahun dia menjadi usia yang sangat langka. Maka seorang yang cerdas, seorang yang memiliki akal, dia akan memanfaatkan waktu yang singkat tersebut, yaitu pada malam Lailatul Qadar, untuk melakukan ketaatan, melakukan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bayangkan tatkala kita di malam tersebut kita melakukan tilawah, baca Al-Quran. Pada malam tersebut kita sedekah. Pada malam tersebut kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada malam itu ternyata jatuh Lailatul Qadar pada kita semua. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan tilawah tadi, bacaan Al-Quran tadi, sedekah tadi, dan amalan soleh yang kita lakukan pada malam tersebut diganjar selama 83 tahun kita melakukan amalan tersebut. Sangat luar biasa. Pertanyaannya mungkin, kapan Lailatul Qadar itu, Ustaz? Kapan dia turun? Disebutkan dalam banyak asar, banyak hadis yang menceritakan atau menjelaskan tentang kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Ada yang mengatakan dia turun pada 17 Ramadan. Tapi yang sahih dan yang paling betul yang sampai pada Nabi kita Muhammad SAW adalah Lailatul Qadar itu turun di 10 malam terakhir, 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tatkala Ramadan kita berada 30 hari, ya 30 hari, berarti 10 malam terakhirnya disitulah waktu-waktu Lailatul Qadar turun. Dan juga ditekankan lagi kapan itu, lebih detailnya kapan lagi turun Lailatul Qadar. Disebutkan dalam sebuah riwayat dia masuk atau dia turun pada malam-malam ganjil. 21, 23, 25, 27, ya, 29 dan seterusnya. Tapi apakah kita seorang muslim harus berpatokan dengan angka-angka ganjil tersebut? Jawabannya tidak. Makanya Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan secara umum kapan malam Lailatul Qadar itu turun. Andaikan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran, penjelasan tentang Lailatul Qadar itu secara rinci, secara detail dalam Al-Quran dan disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadis, maka para manusia akan bermudah-mudahan. Nanti sudah ada kabar tanggal sekian, malam sekian turun Lailatul Qadar, nanti kita ini. Kemudian kita sudah menyebutkan tentang waktu-waktu turunnya Lailatul Qadar. Paling kuat adalah di malam-malam ganjil. Makanya biasa di masjid-masjid itu malam 21, malam 23, malam 25 di waktu-waktu ganjil mereka ya memadati masjid-masjid, yang meramaikan masjid-masjid. Pertanyaan selanjutnya, Ustadz, apa amalan yang harus kita lakukan pada malam Lailatul Qadar itu? Yang pertama adalah beriktikaf. Nabi SAW tatkala sudah masuk di 10 malam terakhir, beliau SAW mengencangkan ikat pinggangnya dan membangunkan semua anggota keluarganya. Karena Nabi adalah pemimpin para keluarga, dia membangunkan keluarga-keluarganya untuk bangun sholat malam. Jadi amalan yang pertama adalah beriktikaf. Beriktikaf. Iktikaf itu apa? Berdiam diri. Berdiam dirinya di mana, Ustaz? Tinggal di mana? Berdiam diri di masjid. Ada yang bertanya, saya kerja, Ustaz, dari pagi sampai sore. Karena ada yang memaknai iktikaf itu dari pagi sampai malam. Maka para ulama memberikan rukhsah, memberikan keringanan setelah membaca hadis-hadis yang ada. Bisa bagi kita yang sibuk kerja, bisa kita manfaatkan waktu setelah maghrib atau setelah paling minimal sudah sholat tarwih, tinggal di masjid baca Quran sampai setelah sholat subuh. Silahkan. Di waktu-waktu ini kita manfaatkan betul-betul. Seluruh amalan soleh bisa kita lakukan. Mau sedekah silahkan. Ya, karena sedekah yang kita lakukan itu diganjar beribu-ribu tahun lamanya. 10.000, 20.000, 100.000, silahkan. Mau baca Quran sepanjang malam silahkan. Mau sholat malam sepanjang malam silahkan. Ini adalah amalan-amalan soleh, ya, amalan-amalan kebaikan yang akan kita bisa lakukan tatkala kita sudah berada di penghujung Ramadan, di 10 malam terakhir pada bulan suci Ramadan. Maka di antara salah satu hikmah mengapa Lailatul Qadar tidak disampaikan kapan turunnya, kapan waktunya, agar manusia, kita semua para jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala bisa bersungguh-sungguh, ya, bisa bersungguh-sungguh dalam melakukan ketaatan, dalam berusaha untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya. Paling terakhir, jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
tatkala Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Karena ini kita sudah melewati sepertiga dari bulan Ramadan. Sisa sepertiga lagi, beberapa bagian lagi kita bersama dengan Ramadan. Para salaf, orang-orang terdahulu, mereka ketika Ramadan telah meninggalkannya, mereka banyak menangis dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat miris biasa kita dapat manusia, saudara-saudara kita di 10 malam terakhir menjelang Idul Fitri, hari Lebaran, sibuk ya dengan aktivitas duniawinya. Ya, para ibu-ibu biasanya ya itikafnya bukan di masjid, itikafnya di mall cari baju, ya. Anak-anak perempuan sibuk cari baju, sibuk cari jilbab mana yang dia bagus dipakai. Bapak-bapak juga biasanya seperti itu. Itikafnya di warkop sama teman-teman. Jadi kami sampaikan, Bapak Ibu sekalian, Ramadan ini satu kali datang dalam setahun. Kita tidak tahu apakah Ramadan kita dapat selanjutnya atau tidak. Maka manfaatkan di hari-hari yang tersisa, apatah lagi nanti di 10 malam terakhir, kita banyak-banyak bermunajat dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang al-aidin wal faizin. Orang-orang yang diterima amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena disebutkan dalam sebuah riwayat tatkala seorang muslim meninggalkan Ramadan, ya, menjadi alumni dari musabaqah Ramadan, maka kelak dia seperti baru dilahirkan dari rahim ibunya, baru dikeluarkan dari rahim ibunya, artinya diampuni segala dosa-dosanya. Dan kita dijadikan sebagai orangnya al-faizin. Al-faizin itu orang-orang yang selalu ya mencari lomba-lomba, cabang-cabang lomba kebaikan di bulan Ramadan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang menang, orang-orang yang berbahagia dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah kultum, ya, kultum ini kuliah terserah antum, ya. Kultum kuliah 10 menit, 7 menit sebenarnya. Tapi mudah-mudahan di waktu yang singkat ini bisa memberikan banyak manfaat kepada kita, terkhusus pada bulan Ramadan yang mulia ini. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.